Angin soba itu angin membawa kesegaran, membawa pertolongan, membawa kesehatan. Makanya tidak ternukilkan para sahabat-sahabat wanita yang mereka sholat jemaah ke masjid kecuali sholat subuh. Baca hadisnya. Mau baca hadis Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, antum tidak akan mendapati para sahabat perempuan yang sholat jamaah di sholat selain subuh. Bukan berarti kalau sholat jamaah di selain subuh tak boleh-boleh, tidak ada masalah. Maksudnya riwayatnya. Ya, riwayat-riwayat itu para wanita di zaman Rasul, mereka kalau sholat di belakang Rasul jamaah itu hanya di sholat subuh saja. Ketika para ulama mensyarah tentang riwayat itu, mereka mengatakan kenapa wanita itu keluar di waktu pagi saja? Karena mereka ingin riyadhah, ingin olahraga, ingin mengambil angin sobah, ingin supaya mendapatkan kesehatan di pagi hari. Itu waktu yang sangat berkah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Kita tahu bahwa berkah itu artinya thubutul khairil ilahi fi syai'i, tetapnya sebuah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Dan barakah juga disebut an-nama wa ziyadah, sesuatu yang bersifat tumbuh dan bertambah. Artinya berkah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memberkahi sesuatu, maka akan banyak kebaikan yang mengalir pada sesuatu itu, tumbuh dan berkembang. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menentukan keberkahan pada makhluk yang lainnya. Jadi yang menentukan ini berkah itu tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Rasul, maka berkah yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu anugerah dari Allah. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi sebuah tempat ataupun waktu ataupun benda-benda tertentu, itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan ini berkah, itu berkah, kecuali Allah yang menentukannya. Karena di masyarakat terkadang ada orang-orang yang mengalap berkah di kuburan-kuburan dan mengatakan kuburan ini penuh dengan berkah, kuburan itu banyak berkahnya, sehingga berbondong-bondong berkunjung ke kuburan ini dan itu dengan dalih ngalap berkah. Padahal berkah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan ini berkah itu tidak. Lah, pertemuan ini atau kali ini kita akan membahas tentang keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Pertama kita akan membahas tentang keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan atau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan yang begitu banyak, bahkan kepada badan dia, kepada pakaiannya, kepada rambutnya, kepada ludahnya, dan seluruh anggota badan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan berkah. Kita akan urut dari kelahiran beliau. Saat ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah bintu Wahb, sedang mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul yang ada dalam kandungan ibundanya sudah membawa berkah bagi ibunya. Karena disebutkan dalam sirah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq dan yang lainnya, bahwa ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahb ini tidak merasakan apapun dalam kandungannya. Tidak layaknya wanita-wanita yang hamil, terkadang mereka kesusahan untuk berjalan, untuk tidur, untuk makan dan yang semacamnya. Tapi ini seolah-olah tidak merasakan kehamilan. Bahkan saat kelahiran juga penuh dengan berkah. Karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan kelahirannya dan tidak merasakan sakit layaknya wanita yang sedang melahirkan. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya
bahwa ketika ibundanya melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja ma'ahu nurun adha'a ma bainal masyriqi wal maghrib. Tiba-tiba terpancar sebuah cahaya yang menyinari antara barat dan timur, sampai sinar ini melesat ke istana yang ada di Syam. Dan itu menunjukkan keberkahan awal ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, selain Aminah yang menyusuinya karena memang susunya kurang baik, kebetulan budaknya dari Abu Lahab namanya Thuwaibah juga memiliki anak. Artinya dia pun bisa menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasul disusui oleh Thuwaibah, rupanya Rasul juga suka dengan air susunya. Maka akhirnya kemudian Abu Lahab selaku pamannya sangat senang dan memerdekakan Thuwaibah dari perbudakan. Dan itu keberkahan bagi Thuwaibah karena Nabi SAW menyusu kepadanya. Bahkan ketika Nabi SAW dibawa oleh Halimah Sa'diyah juga sama, ibu susu yang ketiga, Halimah Sa'diyah. Ketika Halimah Sa'diyah ini di malam hari sudah lelah dengan suaminya dan juga anak kecilnya, rupanya air susunya tidak keluar, sementara anaknya juga perlu menyusui, dan kambing-kambing yang dibawanya pun tidak mengeluarkan air susu sebagai penggantinya. Tapi aneh tapi nyata, tetapi ketika Nabi SAW berada di pangkuannya, semua berubah, semua membawa berkah. Kambingnya tiba-tiba mengalir air susu, kemudian juga air susu di teteh Halimah juga semakin membanyak. Dan malam itu mereka pun bisa meminum air susu kambing, dan bayi-bayi tersebut bisa meminum dari Halimah Sa'diyah, dan mereka bisa beristirahat. Di pagi harinya kemudian mereka pun pulang ke kabilah Sa'diyah, dan subhanallah sampai kepada unta yang kurus yang disebut dengan Atan yang ditunggangi Halimah pun seolah-olah tidak merasakan lelah ketika mengantarkan pulang satu keluarga ini, karena Nabi SAW ada di pelukan Halimah, dan itu keberkahan luar biasa. Bahkan ketika sampai di kampungnya Bani Sa'diyah yang sudah lama terjadi pacaklik, tiba-tiba turun hujan. Sekali lagi ini menunjukkan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah dulu terkenal sebagai Yathrib karena penuh dengan wabah dan penyakit. Bahkan ayahanda Nabi SAW pun meninggal karena penyakit wabah yang ada di Madinah. Tetapi anehnya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka wabah itu menghilang. Wabah itu sudah tidak lagi ada di kota Madinah. Bahkan itu menjadi kota yang sangat bersih, kota yang sangat suci. Ya, karena memang Nabi SAW menjadikan kota itu tempat hijrahnya. Artinya Nabi SAW kedatangannya membawa berkah. Bahkan berkah Nabi SAW tidak habis-habis. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi SAW bersama para sahabat sedang menggali parit dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, wajar karena ketika itu dikepung, sehingga akses untuk mengantar masuk keluar makanan itu sangat sulit sekali, sehingga para sahabat banyak yang kelaparan. Ditambah-tambah mereka harus bekerja untuk menggali parit besar untuk menahan musuh masuk ke kota. Ketika itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kasihan melihat Nabi SAW. Kemudian dia pulang mengatakan kepada istrinya, "Hal indaki syai'un?" Apakah ada makanan yang bisa disiapkan untuk Nabi? Fa inni ra'aitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsan syadidan. Dan aku melihat Rasul nampaknya sangat lapar sekali. Tiba-tiba kemudian istrinya menunjukkan ada sedikit daripada syair gandum, kemudian juga ada sedikit daging. Maka Jabir mengatakan kepada istrinya, masaklah gandum itu dan juga lauknya. Itu cukup untuk Nabi SAW. Akhirnya kemudian Jabir mendatangi Rasul, kemudian mengatakan, wahai Rasul, sudikah kau singgah ke rumahku dan makan di sana? Aku lihat engkau sangat sibuk dan kelaparan. Di luar prediksi Jabir, rupanya Nabi SAW berteriak kepada para sahabatnya dan mengatakan, ya ahla Khandaq, inna Jabiran qad sana'a surah fahayyara nabikum. Wahai orang-orang yang menggali parit Khandaq,
Jabir mengundang kita makan. Yang menggali parit itu bukan 100-200an. Sementara Jabir hanya menyediakan makan untuk Nabi. Apakah kalian kapuk di Jabir itu? Kenapa yang datang banyak kan begitu? Maka Jabir hanya terdiam, kemudian menunggu di rumahnya. Rupanya Rasul sudah datang, banyak para sahabat yang mengikuti di belakangnya. Tapi Nabi SAW tiba-tiba mengatakan kepada Jabir, kemarikan tempat makan itu yang ada, yang sudah dimasak gandum itu. Kemudian dengan sengaja Nabi SAW meludahi tempat makan itu dan berdoa keberkahan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an agar mengambil makanan itu, kemudian disiapkan di depan dan jangan ditumpahkan, diambil dengan tangan seperti ini. Subhanallah, kata Jabir bin Abdullah, seolah-olah makanan dalam bejana itu tidak pernah habis. Sampai akhirnya bukan hanya 100-200, wahum alfun, jumlah para sahabat yang hadir di situ ada sampai 1000. 1000 para sahabat makan dari makanan itu. Maka Jabir mengatakan, fa'ajibna, sungguh mengherankan. Inilah keberkahan Nabi SAW. Hadis ini dikeluarkan Bukhari Muslim. Lihat bagaimana keberkahan Nabi SAW, dan ini bagian daripada mukjizat. Bisa memberi makan 1000 orang dengan makanan yang hanya sedikit. Bahkan lebih daripada itu, jasadnya Nabi berkah. Karena keringatnya, bahkan ludahnya, bahkan bekas pakaiannya bisa dijadikan obat. Asma itu memiliki khaba, itu semacam mantel yang biasa dipakai Nabi SAW yang diberikan kepada Asma. Jadi Asma ini menggunakan mantel Nabi ini. Kalau ada orang sakit, maka orang sakit itu akan diselimuti Nabi, mantelnya Nabi SAW. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuhlah orang itu. Dan itu berkah sampai kepada mantelnya. Bahkan dalam perang Khaybar, ketika Nabi SAW dikerumuni para sahabat dan semua sahabat menginginkan mereka yang memegang bendera perang, tiba-tiba Rasul mengatakan, aina Ali? Di mana Ali? Maka orang-orang mengatakan, ya Rasul, Ali buta karena penyakit di matanya parah, dia tidak bisa melihat. Maka serahkanlah bendera itu ke yang lainnya. Tapi Rasul mengatakan, aina Ali? Datangkan Ali kemari. Akhirnya kemudian Ali pun didatangkan, dan memang kedua matanya sudah susah untuk dibuka, seolah-olah orang buta. Tiba-tiba Nabi SAW mendekati Ali, kemudian meludahi kedua mata Ali. Maka disebutkan dalam riwayat, fabarika ka'allam yakun, fabari'a ka'allam yakun. Maka Ali pun tiba-tiba sembuh seolah-olah tidak pernah tersentuh dengan penyakit mata. Dan dalam riwayat kata Ali, selepas diludahi kedua mataku, kata Ali, aku tidak pernah tersentuh penyakit itu sampai aku meninggal. Lihat bagaimana berkahnya Nabi, ludahnya Nabi SAW. Bahkan dijelaskan dalam perang atau hari Hudaybiyah, ketika para sahabat Nabi SAW kehausan karena sudah tidak ada bekal air lagi, dan mereka mencari ke sana kemari, air tidak pun kunjung dapat. Akhirnya kemudian mereka melapor kepada Nabi SAW. Lah kebetulan ada sahabat yang sudah membawa tempat-tempat air untuk mencari air ke sana kemari, tapi juga tidak kunjung dapat. Maka Nabi SAW kemudian melihat ada sahabat yang membawa sedikit air dalam bejana. Maka Rasul mengatakan, kemarikan bejana itu. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam bejana itu. Apa yang terjadi? Faja'alal ma yathuru baina asabihi. Tiba-tiba air keluar dari ujung jemari-jemari Nabi SAW memenuhi bejana itu. Dan dari situ semua para sahabat bisa minum dan berwudu dari air itu. Bahkan dikatakan, lau kunna mi'ata alfin lakafana. Kalau seandainya jumlah kami itu ada 100.000 manusia, seandainya segitu, itu air cukup untuk mereka. Saking melimpahnya air yang keluar dari jari jemari Nabi SAW, akhirnya para sahabat tidak sampai mati kehausan. Dan itu bentuk keberkahan Nabi SAW. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa satu hari aku datang kepada Nabi SAW dengan membawa kurma. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, berdoalah untukku dengan keberkahan kurma ini. Ud'ullaha li fihinna bil barakah. Ya Rasulullah, berdoalah untukku dengan keberkahan kurma ini. Maka Nabi SAW kemudian mendoakan kurma tersebut. Kemudian beliau bersabda,
ambillah kurma-kurma tersebut dan tempatkan dalam karung wahai Abu Hurairah. Jika kamu ingin mengambil sedikit darinya, ambillah sedikit demi sedikit. Maka masukkan tanganmu ke dalam karung itu dan jangan kamu tumpahkan. Jadi kalau ingin ambil saja. Maka sejak itu Abu Hurairah memakai karung itu dililitkan di pinggangnya. Jadi kalau ingin makan kurma tinggal diambil saja. Subhanallah, bertahun-tahun kurma itu tidak akan hilang. Seolah-olah bertambah, diambil ada lagi, sampai di zaman Utsman terbunuh, barulah karung yang dililitkan di baju Abu Hurairah itu terputus. Sebagian para ulama ketika memberikan sarahan kepada riwayat ini, ya, mereka mengatakan bahwa lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas berkah doanya kepada kurma yang dibawa Abu Hurairah, 50 wa 20 sanatan, 25 tahun Abu Hurairah itu mengikat kurma, itu tidak habis berkahnya. Baru setelah terputus selesai berkahnya. Tapi 25 tahun kan cukup lama. Gimana kok kayak kantong ajaib jadinya kan? Lah itu menunjukkan keberkahan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi saking berkahnya badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencari-cari Nabi hanya untuk tabaruk dengan Nabi. Bahkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya meludah, di situ ada sahabat, maka ludah Nabi itu akan ditangkap dengan telapak tangannya, kemudian mengusapnya di wajahnya. Terlihat Bukhari. Ya. Bahkan dijelaskan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berwudu, maka bekas air wudunya itu kadu an yaktatilun, hampir-hampir mereka perang berebut tempat wudu ataupun bekas air wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tabaruk dengan air itu. Bahkan Salamah radhiyallahu anhu, dia tertebas kakinya dalam perang Khaybar, kemudian lukanya tidak sembuh-sembuh, ya, karena tebasan pedang. Di zaman itu kan belum ada perobatan seperti zaman sekarang. Kalau sekarang kan kena luka saja sudah ada obatnya untuk mengeringkan. Di zaman dulu pakai kei, ya, kei itu besi panas, kemudian ditempel di luka, itu panasnya luar biasa dan sakitnya juga luar biasa, sehingga lama sembuhnya. Jadi satu hari akhirnya Nabi SAW bertanya kepada Salamah ini, ya Aba Muslim, ma hadhihi dharbah, wahai Aba Muslim, kunyah daripada Salamah, ini luka bekas apa di kakimu ini, kok parah sekali? Maka kemudian dia mengatakan, hadhihi dharbatun asabatni yauma Khaybar. Ya Rasulullah, ini adalah bekas luka pukulan pedang di perang Khaybar. Akhirnya kemudian Nabi SAW hanya meniup-niup 3 kali luka itu. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW mengambil bekas air wudunya, kemudian dibilas, dan tiba-tiba sembuh. Bahkan lebih daripada itu, ada sahabat yang sedang sakit, sampai sakit ini membuat hilang ingatan. Sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu yang dikeluarkan Imam Muslim. Akhirnya kemudian Rasul berwudu, lah bekas air wudunya ditumpahkan di kepalanya. Tiba-tiba dia ingat semuanya. Lah ini kan menunjukkan apa? Keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, sampai para sahabat berusaha tabaruk dengan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat di zaman sekarang, saya lihat di YouTube kadang-kadang seliwar-seliwar gitu kan berita, ada beberapa artis Indonesia katanya punya rambutnya Nabi, punya serbannya Nabi, itu apalah dari peninggalan Nabi. Dari mana mereka dapat coba? Siapa yang ngasih? Apa memang itu betul rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan yang lebih parahnya kadang-kadang dibisniskan pula kan begitu. Yang nyentuh bayar kan, ini parah ini. Nah ini kan kadang-kadang dijadikan sebuah penipuan. Ya memang kita tidak syak lagi rambut Nabi itu pernah berkah. Bahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ketika perang melawan Romawi itu serbannya jatuh. Jadi Khalid ini ingin meraih serbannya sampai dia harus perang melawan tentara Romawi. Jadi prajuritnya Khalid ini menegur Khalid bin Walid dan mengatakan, ya Khalid, engkau berperang karena Allah atau engkau berperang karena serban? Kata Khalid bin Walid, aku berperang karena Allah. Loh kenapa engkau mati-matian mengambil serban itu? Maka Khalid mengatakan, karena dalam serbanku ada 3 helai rambut Rasul, aku selipkan di situ. Aku takut kemudian rambut terjatuh di tanah musuh, diinjak dan dihinakan. Jadi para sahabat Nabi SAW berusaha mencari berkah kepada Nabi. Tapi sekali lagi, ini khususiah Nabi. Ini khususiah Nabi, tidak berlaku kepada umatnya. Karena sekali lagi berkah itu datang dari Allah. Allah berhak memberikan berkah kepada siapapun, sebagaimana Allah berhak mencabut berkah kepada siapapun. Jadi tidak bisa kemudian hari ini ada orang yang meniru seperti apa yang dilakukan Nabi SAW.
Pamannya ada orang yang merasa turunan Nabi, darahnya mengalir di badan dia, konon katanya, darah Nabi mengalir di badan dia. Kemudian dia memberikan tangannya untuk dicium, bahwa tangannya penuh dengan berkah karena bagian daripada zuriyah Nabi. Tidak ada manusia selain Nabi yang badannya berkah. Tidak ada. Kalau hanya salaman menciumnya itu hanya menghormati saja, bukan berarti ada berkahnya di situ. Ma'asyiral muslimin, karena keberkahan Rasul itu tidak diwarisi kepada turunannya. Memang kita dalam akidah ahli sunnah wajib menghormati ahlul bait, bahkan menghormati ahlul bait bagian daripada ibadah, dan kita dapat pahala. Tetapi Nabi SAW tidak pernah mewarisi berkah kepada anak turunannya, kalau memang itu betul anak turunannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kaidah berkah itu, berkah datang dari Allah. Allah yang meletakkan berkah pada sesuatu ataupun kepada apapun atau kepada siapapun, dan Allah berkehendak memberikan berkah atau mencabut berkah kepada sesuatu tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dengan umatnya? Apakah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bisa mendapatkan berkah? Karena Nabi SAW sudah meninggal, dan tidak mungkin juga kita datang ke kuburannya Nabi. Bagaimana caranya menggali? Oh, nggak bisa, ya. Karena kenapa Nabi SAW itu dijaga kuburannya oleh Allah? Dan kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi SAW dengan kata-kata Allah ketika kita bersalawat kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian ada juga yang mengatakan salli wa sallim alaihi. Dan ketika kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, di situ ada kalimat wasallam. Apa makna wasallam itu? Makna wasallam itu artinya kita disuruh mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keselamatan. Lah Nabi SAW sudah meninggal, apalagi keselamatan yang sudah meninggal. Maksud para ulama mengatakan keselamatan di sini artinya kita tetap mendoakan keselamatan kepada Nabi SAW walaupun dia sudah meninggal, karena jasad Nabi juga senantiasa diincar oleh musuh-musuh untuk digali dan diambil. Berapa kali kerajaan Saudi itu menggagalkan upaya orang-orang yang membuat terowongan digali gitu ya, untuk mengambil jasad Nabi kan. Berapa kali itu sudah sering terjadi. Pura-pura nyewa hotel, rupanya mereka menggali lubang dari hotel itu menuju kuburan Nabi, tapi selalu ketahuan digagalkan. Itu maknanya kita meminta kepada keselamatan, termasuk juga selamatkan jasad Nabi dari tangan-tangan kotor. Adapun di akhirat ya tentu bagian ta'adub saja. Kita beradab kepada Nabi SAW, mendoakan keselamatan. Karena Nabi SAW sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebab-sebab yang menjadikan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pertama, as-sababul awal, sebab yang pertama adalah taqwallahi azza wa jalla. Kalau kita ingin diberkahi, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi." Kalaulah penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami azab mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya kaidah kalau negeri ini ingin menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan berkah, itu kuncinya cuma dua, iman dan takwa. Selama penduduk negeri itu tidak beriman dan tidak bertakwa, selamanya negeri itu tidak akan berkah. Selamanya tidak akan berkah. Karena dua kunci inilah yang menjadikan sebuah negeri itu berkah. Walaupun anggaplah mungkin pakar-pakar ekonomi, doktor, profesor, mereka berusaha untuk mengangkat ekonomi sebuah negeri, tapi kalau penduduk negeri itu dan pakar-pakar yang berbicara itu tidak ada iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, secerdas akal mereka pun tidak akan membangkitkan keberkahan di negeri itu. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, itulah kuncinya. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, berdoa meminta kepada Allah berkah. Makanya para nabi, orang-orang saleh,
para wali, ya, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, meminta berkah kepada Allah supaya mereka diberkahi. Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam indama zara ibnahu Ismail, ketika mengunjungi Ismail putranya, lam yajidhu, dia tidak mendapatkannya. Wa wajada imra'atahu, tetapi dia mendapatkan istrinya. Faqala lah Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan kepada istri Ismail, ma ta'amukum wa ma syarabukum, makanan apa yang kalian makan, minuman apa yang kalian minum. Qalat, maka istrinya mengatakan, ta'amunal lahmu wa syarabunal ma'u, adapun makanan kami memakan daging wahai Tuhan, adapun minuman maka kami meminum air tawar, air Zam-Zam. Maka Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim, ya Allah berkahilah untuk mereka, maksudnya putra beliau Ismail dan istrinya, kepada makanan-makanan mereka dan minuman-minuman mereka. Sejak itulah maka Mekah diberkahi makanannya dan diberkahi minumannya. Makanya kambing-kambing di Mekah itu penuh dengan berkah, dan air Zam-Zam menjadi air yang berkah sejak didoakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan makanan kota Madinah. Kata Rasul, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka, inni abduka wa nabiyuka wa annahu da'aka li Makkah wa ana ad'uka li Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlihi ma'ah. Kata Nabi SAW, maka aku pun mendoakan kota Madinah dengan mengatakan, ya Allah berkahilah buah-buahan di kota Madinah, artinya kurma, karena di zaman itu kan makanan pokoknya kurma, tapi di Mekah makanan pokoknya daging. Jadi sejak itulah kurma Madinah menjadi berkah, yang disebut hari ini dengan kurma ajwa namanya. Jadi setiap kurma yang tumbuh di kota Madinah itu disebut ajwa. Kata Nabi SAW, siapa yang makan kurma ajwa 7 butir di pagi hari, maka dia tidak akan terserang sihir dan racun sampai sore hari. Siapa yang makan kurma ajwa 7 butir di sore hari, maka dia tidak akan terkena sihir dan racun sampai di pagi hari. Kurmanya menjadi berkah sampai hari ini. Begitu juga kambing di Mekah menjadi berkah sampai hari ini. Orang Mekah itu hari-hari makan kambing. Tidak ada seperti kita yang kemudian terjangkit kolesterol, terjangkit darah tinggi, asam urat naik dan begitu seterusnya. Tidak ada di sana itu. Orang sana itu luar biasa. Dan itu hanya ada di kota Mekah, kambing-kambing yang hidup di sana saja. Jangan dikiaskan kambing sana dengan kambing yang ada di Temyang sini. Kambing di Temyang sini kalau makan darah tinggi naik, karena tidak mendapatkan berkah yang ada di sana. Lah begitu juga Rasulullah SAW mengatakan begitu. Bahkan Rasul mengatakan, ya Allah berkahi Madinah kami, berkahi Sok kami, berkahi Mud kami. Sesungguhnya Ibrahim hambamu, nabimu, dan juga saya adalah hambamu dan nabimu. Ibrahim sudah mendoakan Mekah, maka aku mendoakan Madinah. Ya Allah kabulkanlah doa. Dan Allah mengabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah mengabulkan doa Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dari sini kita tahu bahwa di antara sebab mendapatkan berkah adalah berdoa minta keberkahan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para muhajirin dan ansar, mereka sedang menggali Khandaq. Maka orang-orang muhajirin dan ansar untuk menghilangkan kepenatan mereka pun melantunkan syair. Apa syairnya? Nahnu alladhina baya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abada. Kami adalah orang-orang yang membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas jihad selama ruh kami masih ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan, Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah fabarik fil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ya Allah, berkahi orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Nabi mendoakan keberkahan. Jadi berkah itu akan turun dengan cara kita berdoa. Makanya ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang dengan ibunya, ketika itu Anas masih kecil, 10 tahun. Kemudian ibunya mengatakan, ya Rasulullah, jadikan Anas pembantumu dan doakan dia. Maka Rasul mengatakan, Allahumma akthir malahu wa akthir waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyak harta Anas. Ya Allah, perbanyak turunan Anas. Ya Allah, berkahi terhadap apa yang kau beri kepada Anas. Maka sejak doanya Rasul ini, kehidupan Anas semenjak meninggal Rasul
menjadi kaya raya. Dan banyak turunannya, sampai disebutkan bahwa anak dan cucu dia itu mencapai 100 orang. Jadi anak dia dengan cucunya itu kalau dijumlah itu ada 100 orang, saking banyaknya keluarga Anas bin Malik. Ini tidak lain kan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, akhdul mali min turuqi halalin. Cari harta dengan cara halal. Selama harta dicari dengan tidak halal, maka selama itu tidak akan berkah. Kalau mengambil harta dengan cara halal, insya Allah berkah, walaupun sedikit berkah. Karena harta yang dimasukkan ke dalam keluarga, walaupun sedikit tapi itu halal, itu memberkah. Hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang. Walaupun mungkin secara zahir serba kekurangan, tetapi kebahagiaan itu kan bukan ada pada harta. Kebahagiaan itu ada pada hati. Jadi Allah buat hatinya tenang, sehingga dengan serba kekurangannya, tapi seolah-olah Allah memberikan kecukupan kepada kehidupannya. Tapi sebaliknya, orang yang berusaha mencari harta yang haram pasti akan hilang sedikit demi sedikit. Ya. Sampai ada seseorang bercerita kepada saya itu dapat proyek banyak Ustaz gitu. Setelah saya dapat proyek banyak, hasilnya ya saya belikan mobil karena saya tidak cukup, tapi karena pikir ini hasilnya banyak, saya bisa mencicil mobil. Belilah mobil dengan cara riba. Apa yang terjadi? Akhirnya rumahnya hilang, tanahnya hilang, mobilnya pun hilang. Karena tidak berkah masalahnya. Bahkan usaha dia dijelaskan ke anak itu semua hilang, dan dia kembali seperti orang susah. Itulah bahayanya riba. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya itu punya juga kawan di Jakarta itu. Dia pengusaha tambang di Kalimantan. Ya. Awalnya tambang itu kecil-kecilan tapi menghasilkan uang banyak. Ya cukuplah maksudnya, karena hidup di ibu kota itu kan, apalagi di perumahan elit ya, peluang banyak ya. Tapi Masya Allah, hampir 20 tahun dia hidup nyaman gitu. Tapi karena kerakusan dia bercerita, ada tawaran proyek, tapi masalahnya tidak ada modal lagi. Terpaksa dia hutang bank, riba berbunga. Ya. Tiba-tiba usaha itu tidak jalan, yang ada hutang numpuk, perusahaan lama dijual, akhirnya bangkrut. Lah ini kan salah satu contoh bagaimana bahaya riba. Ya. Makanya kenapa uang yang haram itu selamanya tidak akan membawa keuntungan. Kalaupun keuntungan itu hanya istidraj, ada waktunya dia akan kolab. Makanya kenapa kemudian di sini bahwa kalau ingin berkah, akhdul mali min turuqin halalin. Ambillah harta dengan cara yang halal. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Faman ya'khud malan bihaqqihi yubarak lahu fihi, wa man ya'khudhu malan bighairi haqqihi famathaluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashbah." Barang siapa yang mengambil harta dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, maka akan diberkahi harta itu. Tapi siapa yang mengambil harta itu dengan cara yang tidak benar, tidak dibenarkan secara syar'i, menzalimi, riba, gharar dan yang semacamnya, maka permisalannya seperti orang makan tapi tidak pernah kenyang. Makan banyak tapi tak kenyang-kenyang. Lalu apa gunanya makan kalau begitu, kalau tak kenyang? Ya. Jadi ini juga yang ketiga. Yang keempat, jangan mencari harta dengan cara meminta-minta. Makanya sebaiknya kalau antum ini mendapati ada para pengemis yang ada di lampu-lampu merah, jangan dikasih. Saya sarankan jangan dikasih, karena mereka sudah menjadikan meminta-minta itu sebagai pekerjaan masalahnya. Karena meminta-minta itu bukan pekerjaan. Meminta-minta itu hanya dibolehkan dalam kondisi darurat. Seperti seorang musafir di kampungnya kaya, dia ke Batam hilang dompetnya. Dia nggak punya saudara di sini, nggak punya handphone untuk menghubunginya. Terpaksalah dia meminta-minta supaya tidak mati di Batam. Ya, itu kan darurat namanya. Itu boleh kata ulama. Atau karena membantu orang. Umpamanya dia punya saudara, adik, kakak terlilit hutang jutaan, dia yang bayar, akhirnya bankrupt karena membantu orang. Maka ini dibolehkan meminta-minta. Atau memang dia orang susah dan disaksikan tetangganya yang betul-betul adil, memang dia orang susah, maka dibolehkan dia meminta-minta hanya sekadar untuk hajatnya dipenuhi saja, bukan dijadikan sebuah pekerjaan. Tapi saya lihat orang minta-minta di jalan raya ini pekerjaan, karena saya sudah hampir 2 tahun ada bukannya itu aja di lampu merah. Dia lagi kan gitu. Ini kalau bukan pekerjaan apa namanya? Ya, maka saya sarankan jangan kasih. Kalau sudah nampak itu dijadikan sebuah pekerjaan, bahkan saya dengar ada juga sindikatnya kan gitu ya. Nah, ini penipuan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma qala ya Hakim inna hadzal mal hadiratun khulwa, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi kalladhi ya'kul wa la yashba'. Kata Hakim bin Hizam, sewaktu aku dulu susah, aku datang kepada Rasul meminta, Rasul kasih. Kemudian meminta lagi, Rasul kasih. Kemudian Rasul meminta kepada Rasul lagi, kemudian dikasih lagi. Pokoknya setiap datang meminta pasti dikasih. Karena Rasul pantang untuk tidak memberi kalau ada. Jadi Nabi SAW akhirnya menasihati Hakim dan mengatakan, ya Hakim, memang namanya harta itu hijau dan sangat manis. Ya. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan cara meminta-minta, dengan cara tidak meminta-minta, maka akan diberkahi. Artinya bekerja. Tapi barang siapa yang mengambilnya dengan cara meminta-minta sampai melampaui batas, maka tidak akan diberkahi seperti orang memakan sesuatu tapi tidak mengenyangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini ada faedah bahwa apa? Anna qana'atal mu'min wa ridahu bima qasamallahu lahu min rizqin wa adamu su'alihi sababun 'azimun min asbabil barakat. Kata Imam Nawawi, dia mengatakan bahwa qanaah itu artinya menerima apa adanya dari seorang mukmin dan redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dari rezeki, dan dia berusaha untuk tidak meminta-minta. Ini sebab yang paling agung, orang itu akan mendapatkan berkah. Karena kisah Hakim bin Hizam ini, setelah mendapatkan nasihat Rasul seperti itu, selama itu dia tidak meminta lagi kepada Rasul, pantang untuk meminta lagi, dan dia berusaha untuk bekerja. Subhanallah, akhirnya Hakim bin Hizam menjadi orang kaya. Nah, ini contohnya bagaimana harta yang diberkahi. Kemudian juga yang nomor 5 adalah berusaha benar dan jujur dalam jual beli. Kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in kadzdzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Orang yang jual beli itu ada khiyar, pilihan, bisa lanjut, bisa membatalkan selama badannya belum berpisah. Maka barang siapa ketika terjadi transaksi, keduanya jujur, keduanya menjelaskan, ini barangnya cacatnya di sini, cacatnya di situ, pokoknya dia jelaskan transparan, tidak ditutup-tutupi, maka Allah akan berkahi perdagangan keduanya. Tapi jika keduanya berbohong, menutup-nutupi barang, menutup-nutupi transaksi, muhiqat barakatu baihima, maka semua berkahnya akan dicabut dari keduanya. Maka jujurlah dalam berdagang, transparan dalam berdagang, karena banyak orang yang tidak jujur. Saya tuh punya kenal maklar jual beli mobil. Itu sudah lama itu. Sampai sekarang ya, mungkin 10 tahun mungkin dia itu, lebih mungkin ya. Dari kenal dulu sampai sekarang dia kerjanya. Ya enggak ada rumahnya sama sekali. Rumahnya tetap nyewa saja. Ya. Orang awam makrufnya. Jadi memang dia terkenal dia beli mobil nanti dicat dibilang bagus padahal isinya rongsokan. Ya gimana nipu orang mau kaya? Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat. Ya. Tapi ada juga ustaz tuh nipu-nipu kaya juga, tukang ngemplang tuh bengkel-bengkel tuh. Iya, kaya nampak dia ngemplang. Ya kenapa bengkelnya di situ terus nggak pindah-pindah ke ruko? Bapaknya kan itu. Kita bertanya juga, kok di situ saja? Oh itu sindikat. Istidraj, seandainya pun dia kaya, itu istidraj saja. Allah sengaja memberikan itu, nanti lama-lama juga akan bankrupt dia. Entah dengan penyakit, entah dengan anak-anaknya bermasalah dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang nomor 6, at-tabkir fi qada'i al-a'mali wa tijarati wa talabil ilmi wa ghairi dzalik. Cobalah jaga waktu di pagi hari. Baik ketika hendak bekerja, hendak berjualan, hendak talabul ilmi, apapun aktivitasnya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasul pernah berdoa kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Makanya kenapa Nabi SAW kalau menyerang musuh tidak pernah menyerang di siang, di sore atau di malam. Pasti habis subuh dia serang musuh. Kenapa? Karena itu waktu berkah, di mana di situ ada angin soba. Angin itulah yang memberkah. Kata Rasul, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu bid dab. Aku ditolong dengan angin soba, sementara kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Angin soba itu angin membawa kesegaran, membawa pertolongan, membawa kesehatan. Makanya tidak ternukilkan para sahabat-sahabat wanita yang mereka sholat jemaah ke masjid kecuali sholat subuh. Baca hadisnya. Mau baca hadis Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, antum tidak akan mendapati para sahabat perempuan yang sholat jamaah di sholat selain subuh.
Bukan berarti kalau sholat jamaah di selain subuh tak boleh, tidak ada masalah. Maksudnya riwayatnya. Ya, riwayat-riwayat itu para wanita di zaman Rasul, mereka kalau sholat di belakang Rasul jamaah itu hanya di sholat subuh saja. Ketika para ulama mensyarah tentang riwayat itu, mereka mengatakan kenapa wanita itu keluar di waktu pagi saja? Karena mereka ingin riyadhah, ingin olahraga, ingin mengambil angin sobah, ingin supaya mendapatkan kesehatan di pagi hari. Itu waktu yang sangat berkah. Ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan orang yang terbiasa tidur selepas subuh, maka tidak akan berkah kehidupannya, tidak akan berkah hartanya, tidak akan berkah keluarganya, dan berkah dicabut dalam kehidupannya. Tetapi kalau seandainya ada kelelahan, malamnya kerja malam, paginya habis subuh tidur, ya kata Syekh bin Baz tidak ada masalah. Ya, maksudnya menjadikan kebiasaan. Jadikan kebiasaan pada subuh dia tidur, hilang berkahnya. Ya. Kemudian yang nomor 7, perhatikan adab-adab Nabi SAW atau ittiba'us sunnati fi adabi ta'am. Jadi perhatikan adab-adab makan dengan cara mengikuti sunnah Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis, anna ashaban Nabi SAW qalu, ada sebagian sahabat datang kepada Rasul dan berkata, ya Rasulullah, inna na'kul wa la nasba. Rasul, kami makan banyak kok tidak kenyang-kenyang ya. Faqala, maka Rasul mengatakan, fala'allakum taftarikun, boleh jadi mungkin kalian berpencar makannya. Qalu na'am ya. Qala, maka Rasul mengatakan, fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fihi. Kalau begitu berkumpul makan, jangan lupa ucapan basmalah, maka makanan itu akan penuh dengan berkah. Ya. Ya, makanya sekali-kali ya antum di rumah itu ya satu piring rame-rame itu, nampan rame-rame dengan keluarga, itu sunnah hukumnya. Enak pesantren lah gitu maksudnya ya. Di rumah itu ayo makan satu nampan, istrinya, anaknya, cucunya yang punya cucu, itu sunnah. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, kalaupun seandainya habis makan kemudian di tangan ini mungkin ada bekas nasinya, kata Rasul jilat sampai habis. Karena tidak tahu di biji nasi mana berkah itu nempel, kata Rasul. Bisa saja yang ada di jari. Dan itu juga disuruh untuk dihabiskan makanan itu. Jangan sampai kemudian makan itu separuh dimakan, separuh pula dibuang ke tong sampah. Itu menghilangkan berkah. Kemudian juga yang nomor 8, istikharah. Istikharah apabila seseorang dihadapkan dengan dua perkara yang membingungkan untuk dipilih salah satunya. Nabi SAW mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri, kalau seorang bingung terhadap sesuatu, mau kerja, ya, mau safar, mau apa saja, bagi anak muda mau nikah, pokoknya kalau membingungkan sebuah perkara, falyarka rak'ataini min ghairil faridati, maka lakukan salat 2 rakaat, bukan salat wajib, salat 2 rakaat. Thumma da'a, kemudian dia berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya diberikan ilham keputusan. Minta kepada Allah apa yang harus lakukan. Sebab itu jalan berkah. Jangan ini dah main safar saja, takut khawatir ya ada kecelakaan, kita tidak tahu. Atau ketika buka usaha sudah banyak modal keluar, tahu-tahu tidak jalan usahanya, kita tidak tahu. Ya. Makanya perlu seseorang itu istikharah, minta pertolongan kepada Allah, libatkan Allah dalam urusan kita supaya dimudahkan semuanya. Kemudian yang nomor 9, redha dengan pemberian Allah, artinya qanaah. Disebutkan dalam hadis, innallaha yabtali abdahu bima atah. Allah terkadang memberikan ujian kepada hambanya terhadap apa yang diberikannya. Faman radiya bima qasamallahu lahu barakallahu lahu fihi wassa'ahu wa wassa'ahu wa man lam yarda lam yubarik lahu. Maka barang siapa yang redha dengan pemberian Allah, Allah akan berkahi, bahkan Allah akan luaskan rezekinya. Tapi kalau tidak redha, maka selamanya tidak ada keberkahan di situ. Maka kalau Allah uji kita dengan ekonomi yang sempit, dengan ekonomi yang kurang bagus, dengan kondisi hari ini yang memang mempersulit orang untuk mencari maisha, maka cobalah redha dengan pemberian Allah. Karena Allah tahu dengan maslahat kita, karena kita yang diciptakan, siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah lebih paham makhluk yang diciptakannya. Kemudian yang nomor 10, berlakulah adil. Adil dalam segala hal. Seorang pemimpin keluarga adil, pemimpin masyarakat adil. Makanya kalau kita melihat hadis tentang akhir zaman, ya, bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang kisah Isa bin Maryam yang turun ke langit, dari langit kemudian turun ke bumi dengan membunuh Dajjal, kemudian mematahkan salib, kemudian membunuh babi, dan berhukum dengan hukum keadilan. Apa yang terjadi?
Maka Nabi SAW mengatakan, tuba, beruntunglah bagi orang-orang yang hidup di masa Isa bin Maryam turun. Beruntunglah orang-orang yang hidup di masa Isa bin Maryam turun. Itu negeri berkah, berkah-berkahnya, seolah-olah pertama kali Allah menciptakan. Sampai-sampai buah delima itu, seandainya isinya dimakan, kemudian orang masuk ke dalam cangkangnya, 10 orang masuk di dalam cangkangnya itu. Saya bayangkan ya, delima kan sekarang segini, jangankan orang kan gitu, tangan kita aja nggak masuk. Tapi nanti di masa itu delima itu besar, sampai kalau masuk 10 orang ke cangkangnya cukup. Itu baru delima, cemana durennya itu. Satu duren, pegang mabuk duren yang gedenya. Artinya bahwa itu menunjukkan berkahnya sampai buah-buahan besar-besar. Nah, itu kenapa kata ulama? Ini disebabkan al-adlu, keadilan Isa bin Maryam ketika memimpin saat itu. Maka negeri manapun kalau adil, walaupun itu negeri kafir, pasti berkah. Bahkan negeri, walaupun negeri Islam tapi tidak adil pemimpinnya, tidak akan berkah. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, negeri manapun, hatta negeri kafir sekalipun, kalau pemimpinnya adil, pasti diberkahi. Makanya Nabi SAW ketika menyuruh para sahabatnya hijrah pertama kali ke negeri mana? Ke negeri Ethiopia. Ethiopia di zaman Rasul bukan Muslim, Nasrani. Tapi Rasul mengatakan, karena di sana ada raja Malikun lam yadlim ahada, satu raja yang tidak pernah menzalimi rakyatnya. Pergi kok ke sana. Makanya di zaman itu Ethiopia ekonominya luar biasa, karena memiliki raja yang adil, ya, Ashama ibn Abjur An-Najasi. Kemudian yang nomor 11, istighfar. Perbanyak istighfar ma'atarkil israr. Jadi memperbanyak ucapan istighfar tetapi berusaha meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Nuh disebutkan dalam sejarah, kaumnya pernah terjadi paceklik sampai 40 tahun. Tidak turun hujan selama 40 tahun di zaman Nabi Nuh itu. Sampai akhirnya kekeringan di mana-mana, kelaparan di mana-mana, kematian di mana-mana. Jadi kaumnya Nuh alaihi salam datang kepada Nuh dan meminta agar Nuh berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Maka Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan, dan itu digambarkan ucapannya dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Apa kata Nuh kepada kaumnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara ila akhirin ayat. Nuh berkhutbah di hadapan kaumnya, aku katakan kepada kalian, kalau kalian ingin hujan, banyak-banyak istighfar, karena dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kalian banyak istighfar, kata Nuh, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, pasti Allah akan turunkan hujan sederas-derasnya kepada kalian. Cukup sampai di sini tidak? Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan perbanyak harta dan keturunan kalian. Cukup sampai di sini tidak juga? Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, maka hutan kebun kalian akan subur dan sungai-sungai kalian akan dipenuhi dengan air. Maka dari sini bahwa banyak istighfar itu membawa berkah. Makanya Hasan Al-Basri didatangi 3 manusia yang tiga-tiganya punya kesulitan berbeda. Yang satu mengatakan, ya Imam, saya sudah menikah lama, tak kunjung punya anak. Yang satu mengatakan, ya Imam, saya sudah berusaha keras bekerja tapi tetap juga susah. Yang satu mengatakan, ya Imam, desa kami sudah tidak lagi hujan sehingga paceklik di mana-mana. Maka untuk 3 kasus ini, kata Hasan Al-Basri, jawabannya cuma satu, perbanyak istighfar oleh kalian. Kemudian Hasan Al-Basri membacakan suratul Nuh ayat 10 sampai 12 ini. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.